Jangan lupa subscribe, like, and share. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID. Oke, untuk video kali ini kita akan mereview table saw. Kebetulan yang saya punya sekarang itu adalah table saw Ryu RTS 8, dan alat ini sudah saya gunakan sekitar kurang lebih 6 bulan. Dan ini saya gunakan untuk pekerjaan hobi kayu saya, dan juga saya gunakan untuk membuat project-project yang saya kerjakan. Ya, bentuknya kecil dengan panjang sekitar 50 cm dan lebarnya itu sekitar 30 cm. Dan untuk bahannya, materialnya ini itu atasnya itu dari plat besi tipis, dan bagian bawahnya juga sama plat besi tipis. Dan alat ini itu cukup mumpuni ya untuk workshop kecil seperti punya saya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai workshop kecil untuk hobi kayu, mungkin itu bisa menggunakan alat table saw ini. Kan banyak tersedia di beberapa toko online atau di beberapa marketplace, di mana harganya itu juga cukup terjangkau untuk ukuran table saw ini. Oke, dan untuk table saw ini sendiri pun itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin yang saya rasakan untuk kekurangan dari table saw ini itu adalah kita tidak bisa untuk mengatur ketinggian blade-nya ini. Ya, jadi memang terkendala saat kita ingin membuat mortise atau tenon, itu kita terkendala di sini karena kita tidak bisa untuk mengatur ketinggian dari mata blade-nya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan secara detail apa-apa saja fitur dan alat tambahan yang ada di table saw ini. Ya, dulu waktu saya pertama kali membeli table saw ini, itu saya mendapatkan beberapa alat tambahan seperti ini. Misalnya ini adalah pushsticknya, dimana kita gunakan untuk mendorong benda kerja yang kita belah atau kita potong. Kemudian kita juga mendapatkan kunci-kunci bawaan toolkitnya sebagai bonus. Kemudian kita juga mendapatkan itu tambahan blade covernya. Ya, jadi ini blade cover sebagai pengaman ya, dimana saat kita melakukan pemotongan, dia akan secara terbuka didorong oleh benda kerja yang akan kita potong. Oke, kemudian kita juga di sini mendapatkan rib fence. Jadi rib fence ini untuk mendorong benda kerja. Ini dia rib fence-nya, bisa kita lihat rib fence-nya. Kemudian untuk bagian ini itu adalah sebagai slidernya atau sebagai gate-nya, bisa juga kita sebut sebagai stopper. Jadi memang saat kita ingin melakukan pengukuran dengan ukuran tertentu, guide ini atau slider ini itu sebagai pembatas agar potongan benda kerja yang kita potong itu sesuai dengan ukuran dan tidak lari kemana-mana. Oke, kemudian untuk dari warnanya sendiri pun itu kombinasi dari warna abu-abu untuk bahan meja atasnya ini, itu dari besi tipis ya, plat besi tipis. Bagian bawahnya pun itu juga sama, terbuat dari besi tipis. Dan untuk pada bagian sini kita bisa melihat di sini ada dust cover. Jadi di sini dust covernya ini dapat disambungkan ke dust bag atau vacuum cleaner. Tentu saja untuk vacuum cleaner dan dust bagnya itu beli terpisah. Oke, kemudian pada bagian ini di sini ada tombol on off-nya untuk menyalakan dan mematikan mesin ini. Dan untuk dinamonya sendiri pun itu membutuhkan daya 600 watt untuk spesifikasi pada mesin ini. Dan untuk kecepatan potong itu 2950 rpm. Baik, ini adalah spesifikasi dari mesin table saw ini. Untuk lebar diameter blade-nya itu 8 inch. Kemudian untuk voltage yang dibutuhkan itu 230 volt per 50 Hz.
Kemudian untuk daya input power itu membutuhkan 600 watt. Kemudian untuk kecepatan potong, kecepatan putaran tanpa beban itu 2950, dan untuk table size-nya sendiri itu adalah 50 cm kali 33,5 cm. Dan untuk maksimal kedalaman potong untuk kondisi 90 derajat itu 45 meter. 45 mm. Kemudian dalam kondisi miring 45 derajat itu 27 mm. Dan untuk beratnya sendiri itu sekitar 10 kilo seperti ini. Oke, kemudian ini adalah dust covernya. Ini bisa kita buka ya di dalam sini. Apabila kita ingin mengganti blade-nya, kita harus membuka dust covernya ini. Oke, kita coba membukanya. Seperti ini. Jadi apabila blade-nya sudah aus atau sudah rusak, kita dapat menggantinya dengan membuka blade covernya dulu. Di sini tinggal menggunakan kunci dan kita buka dan kita ganti dengan blade yang baru seperti ini. Table saw ini itu kita bisa memotong dengan sudut 90 derajat tegak lurus seperti ini, dan jangan lupa dilakukan kalibrasi ya dengan penggaris siku atau dengan alat lainnya. Kemudian untuk alat ini pun itu dapat kita adjust kemiringan potong yang kita inginkan. Di sini maksimal kita bisa memotong sampai sudut 45 derajat dengan mengaturnya di bawah sini. Kita atur sesuai dengan sudut kemiringan yang ingin kita potong. Ya. Jadi mungkin di luar sana masih banyak table saw dengan tipe yang lain, begitu pula dengan fitur-fitur yang lebih lengkap. Dan memang untuk table saw mini ini memiliki fitur yang terbatas. Contoh di sini tidak tersedia seperti slider, dan kita juga bisa untuk memodifikasi table saw ini dengan kita membeli secara terpisah beberapa komponen seperti slider, T-track, atau beberapa komponen lainnya sesuai dengan kreativitas masing-masing pengguna. Oke, mungkin setelah ini kita akan mencoba penggunaan dari table saw ini untuk membelah dan memotong kayu. Untuk meternya ini atau untuk stoppernya ini itu dapat kita adjust. Kita dapat menyesuaikan dengan ukuran lebar yang ingin kita potong. Di sini kan ada pengukurnya atau ada kayak penggaris yang ditempel di table saw ini. Itu kita jadikan patokan untuk mengatur meternya ini. Seperti ini. Di kanan kirinya ini ada pengaitnya atau pengencangnya. Kita atur sesuai dengan ukuran yang ingin kita potong. Kemudian kita kencangkan. Ya, jadi pastikan lurus untuk memastikan hasil potong kita juga lurus dan lebarnya pun sesuai dengan yang kita inginkan.
saya bilang tadi, mungkin memang ini adalah tabel saw yang sederhana ya. Kita bisa melihat padahal ini sudah ada dust covernya, namun untuk debu bekas potongan juga tetap tembus. Ini menjadi PR tersendiri juga ya untuk penggunaan tabel saw ini. Kemudian tadi juga kita melihat beberapa kali untuk blade-nya itu sempat berhenti berputar karena tadi mendapatkan tekanan saat saya mendorong benda kerjanya, dan itu mungkin bisa diantisipasi dengan benda kerja yang jangan ditekan atau dengan benda kerja yang memiliki sisi yang lurus agar tidak berhenti untuk putaran blade-nya. Oke, saya juga tadi mencoba ini ya, memotong menggunakan blade covernya ini. Tadi memang ada sedikit kendala saat saya menggunakan ini, dan kemudian saya lepas dan saya melakukan pemotongan kembali. Dan pastikan juga untuk pemasangan blade covernya itu benar ya, agar tidak menghalangi pemotongan selama proses pemotongan dengan tabel saw ini. Ya, karena tadi berpengaruh terhadap putaran blade-nya ini. Benda kerja tertahan oleh ujungnya ini, kemudian mengakibatkan blade-nya itu berhenti berputar karena mendapatkan tekanan. Ya, tadi kita sudah melakukan percobaan penggunaan tabel saw ini dengan beberapa metode potong, dengan membelah secara vertikal 90 derajat, kemudian kita mencoba melakukan pemotongan 90 derajat, kemudian kita menggunakan bantuan rib fence untuk memotong miring, dan yang terakhir kita mencoba memiringkan blade-nya, yaitu dengan mengatur sudut kemiringan untuk menghasilkan potongan sekian derajat tertentu. Dan adapun tadi memang untuk pada proses percobaan tadi itu ada beberapa kendala ya, seperti saya jelaskan sebelumnya. Kita juga harus melakukan penggunaan tabel saw ini itu dengan benar, seperti dengan benda kerja yang kita akan potong itu pastikan adalah sisi yang datar yang bersentuhan dengan stoppernya ini, karena nanti mungkin bisa berpengaruh terhadap putaran blade-nya ini. Apabila tidak seimbang atau pemotongannya miring, itu dapat menyebabkan blade ini itu berhenti berputar, dan itu akan menimbulkan asap atau potongan yang tidak rata. Bahkan paling parahnya adalah menimbulkan kerusakan pada mesin dinamo tabel saw ini. Ya, kita kembali lagi, memang untuk tabel saw ini itu adalah tabel saw yang murah meriah ya. Dan untuk apabila teman-teman yang profesional mungkin, atau teman-teman yang membutuhkan fitur-fitur yang lebih mumpuni lagi, itu bisa membeli tabel saw yang lebih bagus lagi. Mungkin ada juga merek Rio yang tipe RTS 8 strip 1, itu dia mempunyai kaki, atau mungkin merek-merek lain seperti Stanley atau DeWalt atau Aldo atau Makita ya. Sesuaikan dengan budget. Namun apabila teman-teman mungkin mengerjakan kayu hanya untuk sebagai hobi, mungkin cukup dengan tabel saw ini, dan karya kalian juga dalam proses pembuatannya itu dipadukan dengan alat-alat lain, mungkin seperti mesin wood trimmernya, atau mungkin dengan bantuan bore cordless, atau mungkin dengan bandsaw dan lain-lain. Baik, terima kasih atas telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video-video dari Black Builder ID selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.